Oke, untuk yang pertama itu soal perihal pinjaman khusus dan pinjaman umum untuk pembelian aset tetap. Untuk soal sendiri teman-teman bisa lihat langsung di halaman 107 107 ya, halaman 107 perihal ini. Jadi aku coba di Excel biar agak lebih mengerjakan istilahnya. Untuk pertama itu tanggal 1 Januari 2015 PT Semesta mengikat kontrak dengan PT Konstruksi untuk membangun pabrik di atas tanah PT Semesta. Nilai kontrak pembangunannya 5,1 miliar rupiah. Pinjaman yang dimiliki PT Semesta sebagai berikut. Pinjaman secara khusus untuk pembangunan pabrik tersebut berupa utang bank sebesar 2,4 miliar dengan bunga 12%. Untuk entitas memperoleh penghasilan bunga sebesar 60 juta dari investasi temporer pinjaman khusus ini. Pinjaman umum berupa wesel bayar 15% sebesar 3 miliar rupiah dan obligasi 10% senilai 3,6 miliar rupiah. Jadi totalnya 6,6 miliar rupiah. Oke. Untuk penjabarannya 5,1 miliar itu dilihat dari yang ini kan saja, Januari 1 miliar, April 1,7, Agustus 1,2, Desember 1,2, totalnya 5,1 miliar. Pembangunan pabrik tersebut sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2015. Pengeluaran terjadi untuk pembangunan pabrik tersebut pertama-tama dialokasikan ke pinjaman yang secara spesifik ditujukan untuk pembangunan pabrik dan sisanya baru dialokasikan ke pinjaman umum. Oke, pertama-tama yang kita mulai itu kita pertama buat tabel akan atau untuk setiap pengeluarannya. Dari tanggal 1 itu 1 miliar, 1 April 1,7 miliar, 1 Agustus 1,2 miliar, 1 Desember 1,2 miliar. Totalnya 5,1 miliar. Nah, untuk selanjutnya kita perlu menambahkan tabel pinjaman khusus. Oke, pinjaman khusus ini teman-teman harus lihat di soalnya. Pinjaman yang secara khusus untuk pembangunan pabrik tersebut berupa utang bank sebesar 2,4 miliar. Oke. Dan itu diambilnya dari pengeluaran ini. Totalnya 2,4 miliar. Yang pertama ambil ini kekosongan dulu. Pertama kita ambil yang pertama 1 miliar dari Januari. Ini kan 1 miliar dari Januari. Untuk mencapai 2,4 miliar, maka kita perlu 1,4 miliar lagi kan. Nah, diambil dari 1,4 miliar dari 1.700 ini. Oke. 1,4 miliar. Maka dengan itu totalnya pinjaman khususnya sudah benar 2,4 miliar. Sama seperti yang di soal 2,4 miliar. Nah, sisa pinjaman ini pinjaman umum anjir, pinjaman umum. Untuk pinjaman umumnya sendiri itu merupakan sisa dari pengeluaran dikurangi pinjaman khusus. Pertama, ini kan 1,7 miliar, diambil 1,4 miliar untuk pinjaman khusus. Sisanya adalah 300 juta. Karena sudah memenuhi pinjaman khusus sebesar 2,4 miliar, jadi teman-teman sisanya ini nggak perlu dikurangi pinjaman khusus karena ya udah nol kan di sini ya kan. Jadi tinggal masukin aja ke pinjaman umum. 1,2 miliar ke pinjaman umum. Oke. Nah, selanjutnya kita memerlukan tabel rata-rata pertimbang pinjaman. Ini dicari dari periode peminjaman dari perusahaan tersebut. Kita bisa lihat dari di sini ada April, Agustus, Desember. Karena untuk 1 Januari kan udah habis nih diambil untuk pinjaman khusus. Jadi sisanya April, Agustus, Desember. 300 juta, 1,2 miliar, 1,2 miliar. Nah, kenapa ada 9/12 di sini, 5/12 di sini, 1/12 di sini? Karena di sini habisnya 31 Desember dan minjamnya 1 April 2015, maka April ke Desember itu jaraknya adalah 9 bulan, 9/12 gitu loh. Jadi ibaratnya adalah April sampai ke Desember itu berapa bulan? 9 kan. Maka 300 juta ini dikali 9/12. Karena ada 1 tahun ada 12 bulan dan untuk April ke Desember itu harusnya 9 bulan. Jadi 9/12. Nah, untuk Agustus itu 5/12. 1,2 miliarnya diambil dari ini. Dan untuk Desember itu perlu ke 31 Desember ya perlu 1 bulan, 1/12 gitu. 1,2 miliar kali 1/12. Jadi ini periode dari peminjamannya berapa ke 31 Desember. Jadi yang teman-teman harus lihat adalah tanggal pengeluaran ini 1 Januari, 1 April, 1 Agustus, 1 Desember ke
pembangunan pabrik atau sudah selesainya 31 Desember. Jadi periode terakhir kan 31 Desember. Itu berapa bulan sampai ke periode akhir? Dari periode pinjaman ke periode akhir. Dan totalnya setelah dikalikan ini berapa, totalnya adalah 825 juta untuk rata-rata tertimbang pinjaman. Setelah kita membuat tabel akan setiap tanggal sampai rata tertimbang, kita perlu mencari rata tertimbang bunga dari biaya pinjaman umum. Karena di sini ada wesel. Pinjaman umum berupa wesel bayar 15% sebesar 3 miliar rupiah dan obligasi 10% dari senilai 3,6 miliar rupiah. Wesel bayarnya tadi 15 rupiah, 15% dikalikan 3 miliar. Kan 3 miliar sama dengan 450 juta. Sedangkan untuk obligasi 3,6 miliar 10%. 3,6 miliar dikalikan 10%, jadi 360 juta. Totalnya untuk pinjaman umumnya 810 juta. Untuk mencari rata tertimbangnya atau itu rasio dari rata tertimbang, maka kita perlu membagi 810 juta dengan total pinjamannya sebesar 6,6 miliar rupiah. 810 juta dibagi 6,6 miliar. 6,6 miliar ini diambil dari 3 juta ditambah 3,6 juta. Di soal udah ada kok nih. 3 miliar rupiah, 3, miliar ya Allah. 3 miliar rupiah ditambah 3,6 miliar rupiah sebesar 6,6 miliar rupiah. Oke, jadi 850 juta dibagi 6,6 miliar sama dengan 12,27%. Dan ini digunakan untuk mengkalikan pinjaman umum yang kita punya. Yang ini rata-rata timbang pinjaman umum nih, 825 juta. Nah, di sini kan disuruhnya mencari biaya kapitalisasi. Biaya kapitalisasi mana nih soalnya di sini? Mencari biaya kapitalisasi, biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Itu biasanya ada di soal untuk mencari biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi oleh perusahaan. Yang pertama adalah kita menghitung pinjaman khususnya. Pinjaman khususnya tadi di soal sebesar 12%. Pinjaman secara khusus untuk pembangunan pabrik tersebut berupa utang bank sebesar 2,4 miliar dengan bunga 12%. 12% ini dikalikan dengan pinjaman khusus yang kita punya, yaitu 2,4 miliar. 12% dikali 2,4 miliar sama dengan 288 juta. Pinjaman umumnya, ini yang tadi gue bilang, 12,67 dikalikan 825 juta. Sama dengan 101 sekian. Totalnya 389, 227, 500. Dikurangi jika ada penghasilan investasi. Biasanya kalau kita pinjam kan ada penghasilan investasi atau kayak cashback lah istilahnya. Ini 60 juta. 60 juta ini diambil dari soal tadi. Nih, 60 juta. Entitas memperoleh penghasilan bunga sebesar 60 juta. Maka itu kita dikurangi penghasilan investasi 60 juta. Maka total biaya pinjaman dikapitalisasi 389 dikurangi 60 juta. Sekian. Jadi 329, 227, 500. Itu biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Setelah kita mendapat rata-rata tertimbang sampai ke biaya pinjaman yang dikapitalisasi, maka kita perlu jurnal akan setiap transaksinya. 1 Januari 1 miliar bangunan pada kas. Ini ada di sini 1 miliar. 1 April bangunan pada kas 1,7 sini. 1 Agustus bangunan pada kas 1,2, 1 Desember bangunan pada kas 1,2 juga. Nah, di 31 Desember kita perlu menjurnal yang biaya yang dikapitalisasi tadi. Gitu loh. Kas yang kita dapat masuk 60 juta kan. Karena itu penghasilan investasi kita kan 60 juta nih di sini. Soal juga nih 60 juta. Kas debit 60 juta sesuai dengan penghasilan investasi. Terus bangunan diambil dari total biaya pinjaman dikapitalisasi. Debit 329, 227, 500. Di debit untuk akun bangunan. Dan beban bunga 708, 772 juta diambil dari ini. Beban bunga ini selisih dari kas yang kita keluarkan. Kas yang kita keluarkan 1,1098 juta kan. Ini didapat dari 288 ditambah 810 atau pinjaman khusus ditambah pinjaman umum. 288 ini loh pinjaman khusus nih. 288 ditambah total dari pinjaman umum 810. 810 yang ini nih. 210 ini ditambah 288. Itu kan kas keluar kita sebesar 1098. Di sini ada kok 288 ditambah 110, hasilnya 1098. Jadi 1098 dikurang 60 juta ditambah 329 sekian ini, maka ada beban
maka ada beban bunga sebesar 708.772.500. Ibaratnya kalau teman-teman mau ngejurnal nanti kayak kas dulu, terus bangunan, terus di sini beban bunga, terus di sini kasnya kredit. Ini kan. Karena kasnya udah kita ketahui, ini kasnya debit kan 60 juta. Terus ininya 329,227.500. Ini. Untuk mencari beban bunga, maka kita perlu mencari kas yang kita keluarkan dulu berapa untuk pinjaman tadi. Pinjaman yang diambil dari ini pinjaman khusus itu kan 288 juta ditambah yang 810 juta. 810 juta. Tuh. Nah, itu ibaratnya 288 tambah 810 ibaratnya itu kas keluar kita sebesar 1,098 miliar. Gitu. Nah, ini berarti cara mencari beban bunganya adalah 1, ini dikurang 60 juta ditambah 329 juta gitu loh. Jadi sama dengan 708.772.500. Ini masuk ke beban bunga. Ini untuk penjurnalannya seperti ini. Gitu loh. Jadi beban bunga didapat dari 1,098 dikurangi penjumlahan antara ini. Jadi 389.227.500. Ketemunya 78772.500. Oke, itu untuk yang nomor 1 yang perihal pinjaman khusus dan pinjaman umum. Oke, untuk yang nomor 2 ini katanya Ibu Magda itu akumulasi depresiasinya nggak bakal diketahui, jadi harus kita hitung dulu, dan itu untungnya menggunakan metode garis lurus, jadi gampang buat ngitungnya. Aku coba ngejelasin yang ada di modul dulu deh. PT TransX, oke, untuk perbedaannya nih ya, antara komersial substan dan komersial tanpa komersial substan itu ibaratnya adalah komersial substan itu adalah ada kas yang diterima gitu loh, ibaratnya mempengaruhi kas di masa depan, sedangkan tanpa komersial substan itu tidak mempengaruhi kas di masa depan. Dan untuk pedomannya, jika commercial substance mengakui kerugian dan keuntungan dengan segera, sedangkan kalau tanpa commercial substance menangguhkan keuntungan, jika ada untung ya nggak dianggap, tapi kalau misalnya ada rugi diakui segera. Itu perbedaannya. Oke, contoh kasus pertukaran dengan commercial substance. Situasi terdapat laba pertukaran. PT TransX menukarkan, ini situasinya terdapat laba ya, dan ini ada commercial substance, maka mengakui kerugian dan keuntungan segera. Oke. PT TransX menukarkan sebuah truk bekas dengan truk yang baru. Harga perolehan truk lama 64 juta dan akumulasi depresiasi sampai dengan tanggal pertukaran sebesar 22 juta. Ini akumulasi depresiasinya sudah ketahui sebesar 22 juta. Jadi enak, tinggal masukin doang kan. Fair value-nya dari truk lama 49 juta. PT TransX juga membayar kas sejumlah 11 juta. Dalam pertukaran tersebut menimbulkan commercial substance gitu loh. Yang perlu kita hitung adalah perhitungan harga perolehan truk barunya berapa. Fair value dari truk lama itu 49 juta. Terus kita mengeluarkan kas sebesar 11 juta. Jadi harga perolehan truk baru, fair value dari truk lama kan 49 juta ya. Kas yang dibayar 11 juta. Maka harga perolehan truk baru adalah 60 juta. Ibaratnya kita menukar untuk truk baru itu ya sebesar 60 juta. Nah, untuk menghitung laba rugi pertukaran, kita menggunakan fair value truk lama 49 juta. Terus harga perolehan truk lama sebesar 64 juta diambil dari sini. 64 juta dikurangi akumulasi depresiasi. Ini 20 juta akumulasi depresiasinya. 64 dikurangi 22 sama dengan 42 juta. 49 juta dikurangi 42 juta, maka laba yang kita dapat adalah 7 juta. Itu loh, labanya 7 juta. Untuk jurnalnya, untuk jurnalnya, truk baru ini loh, diambil dari harga perolehan truk baru. HP truk baru 60 juta, debit ke kita karena kita menukar itu dengan truk baru 60 juta. Akumulasi depresiasi truk 22 juta. Ini debit. Terus
kita menukar dengan truk lama. Truk lama itu sebesar 64, harga perolehannya 64 juta. Terus labanya sebesar 70 labanya 7 juta. Kas yang kita keluarkan sebesar 11 juta. Jadi balance 64 tambah 7 itu 71. 71 ditambah 11 itu 82. Ini juga 60 tambah 22 82 juta. Itu untuk situasi jika terjadi laba pertukaran. Jika terjadi rugi pertukaran, kasus yang sama. Hanya fair value dari truk lama diketahui sebesar 39 juta. Sama halnya seperti laba pertukaran, karena ini terjadi commercial substance, maka ruginya perlu kita akui, ini kan, mengakui kerugian dan keuntungan dengan segera. Hampir sama pengerjaannya, hanya berbeda dari fair value-nya ini dan rugi tentunya. Sama ya kayak pertama, fair value truk lama. Fair value truk lama sebesar 39 juta. Kas yang dibayar 11 juta. Jadi harga perusahaan terbaru sebesar 50 juta. Terus untuk menghitung laba ruginya, fair value-nya 39 juta, gitu kan. Terus harga perolehannya 64 juta. Nih 64 juta dari sini. Mungkin ibunya nanti nggak bakal ngasih tahu itu bakal laba atau rugi. Jadi kita perlu ibaratnya ini dikurang ini baru ketemu itu rugi atau laba. Oke. HP terlamnya 64 juta, terus akumulasinya tadi 22 juta, 64 dikurangi 22, 42 juta, 39 dikurangi 42, itu ibaratnya kan rugi kan, dari 39 ternyata ada buku yang terlama 42 juta, jadi kita rugi sebenarnya, rugi pertukaran 3 juta. Berbeda dengan yang di sini, kita laba 7 juta. Jadi kita menemukan bahwa di sini tuh rugi 3 juta. Terus jurnalnya, terbaru yang kita dapat tadi sebesar 50 juta, debit, akumulasi depresiasi truknya, debit 22 juta, ruginya kita debit 3 juta. Berbeda dengan labanya. Labanya kan di sini kredit kan 7 juta kan. Rugi pertukaran kita debit 3 juta. Terus truk lama yang truk lama kita sebesar 64 juta. Terus kas yang kita keluarkan sebesar 11 juta. 64 tambah 11 75. 50 tambah 22 72 ditambah 3 75 juta. Jadi balance gitu. Jadi perbedaannya adalah menjurnalnya, kasnya laba pertukaran itu ya di sebelah kredit, sedangkan rugi itu di debit. Gitu loh. Oke, paham? Nih, rugi pertukarannya debit, laba pertukarannya kredit. Sekarang lanjut ke pertukaran tanpa commercial substance. Commercial substance, tanpa commercial substance, itu tadi gue bilang menangguhkan keuntungan, mengakui kerugian dengan segera. Jadi jika ada kerugian, maka sama seperti halnya dengan commercial substance, diakui. Sedangkan jika ada keuntungan, tidak diakui. Untuk contohnya di sini di modulnya, pada kasus yang sama dengan asumsi terjadi laba pertukaran dan tidak terdapat commercial substance, maka laba pertukaran tersebut harus ditangguhkan. Jadi di sini ada terjadi laba. Karena laba, maka kita tangguhkan gitu loh. Pedomannya itu ya kita nggak nganggep istilahnya, kita tidak akui keuntungan tersebut. Jadi tinggal kita hitung nilai buku truk baru sebesar 42 juta diambil dari perhitungan mana ya 42 juta. Harusnya sama. Nilai buku truk baru diambil dari 42 juta itu diambil dari 64 dikurangi 22 kan. 64 dikurangi 22. Truk lama dikurangi akumulasi depresiasi 42, terus kas yang dibayarkan 11 juta. Jadi HP truk baru ini harusnya truk lama ya. Ini truk lama nih. Nilai buku truk lama ini harusnya ini gue coret terus. Ini harusnya truk lama, nilai buku truk lama. Sebesar ini lama nih, lama. Aduh, tulisannya coy. Lama. Sebesar 42 juta diambil dari ini 64. Pokok harga perolehan truk lama dikurangi depresiasi itu nilai buku truk lama sebesar 42 juta. 40 juta diambil kas yang dibayar 11 juta. Jadi harga perolehan truk baru sebesar 53 juta. Terus jurnalnya truk baru 53 juta, akumulasi depresiasi truknya 22 juta, truk lama 64, kas 11. Beda kan sama yang laba untuk commercial substance. Untuk laba commercial substance itu jurnalnya ada laba pertukaran 7 juta. Gitu loh, sini. Dan juga menggunakan langsung di sini
truk baru itu diambil dari nilai buku truk dikurangi kas yang dibayar 53 juta. Jadi untuk labanya itu nggak diakui. Jadi yang diperlukan untuk menghitung harga perolehan tanpa komersial absen, nilai buku truk lama, kas yang dibayar, sama harga perolehan truk baru. Gitu loh. Dan langsung dimasukkan ke jurnal 53 juta, terus tadi akumulasi depresiasi truknya sebesar 22 juta, masukkan ke sini. Terus truk lamanya sebesar 64 juta, kasnya 11 juta. Nih 64 juta, kas 11 juta. Oke. Tadi yang gue bilang kan di sana kan ini akumulasi depresiasi truknya itu kan udah diketahui kan sebesar 22 juta akumulasi depresiasi truknya. Tapi kata ibunya nanti untuk soal itu kita harus menghitung dulu akumulasi depresiasinya dan menggunakan metode garis lurus. Di sini aku udah buat soal sih sedikit, tapi pengerjaan itu masih sama seperti yang biasa, yang kayak di modul. Hanya di sini ya aku mencari untuk akumulasi depresiasi itu berapa. Situasi terdapat laboratorium tekanan PT Transax menemukan sebuah truk bekas dengan truk yang baru pada tahun 2022. Harga jualan truk lama 64 juta pada tahun 2017 dengan nilai residu 10 juta. Dengan umur ekonomi 10 tahun. Depresiasi dilakukan dengan metode garis lurus. Fair value dari truk lama 49 juta. PT Transax juga harus membayarkan ke sejumlah 11 juta dalam pertukaran tersebut menimbulkan commercial substance. Ini ku ambil dari soal yang pertama tadi. Tapi kita harus menghitung akumulasi depresiasinya dulu. Seperti yang gue bilang, menggunakan metode garis lurus. Rumusnya, harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Harga perolehan sebesar 64 juta pada tahun 2017. Oke. Dia menukarkan sebuah truk bekas dengan truk yang baru pada tahun 2022, gitu kan. Ingat, 2022. Dia memperoleh truk ini pada tahun 2017. 64 juta dikurangi nilai residu 10 juta dengan umur ekonomis 10 tahun. Jadi dibagi 10. 64 dikurangi 10 juta, 54 juta dibagi 10, depresiasinya bebannya 5,4 juta. Nah, di sini kan diperoleh pada tahun 2017 dan mempunyai umur ekonomi 10 tahun. Ibaratnya 2027 itu sudah habis, maksudnya udah sisanya sampai 2027. Ternyata di tahun 2022 dia ditukar atau dijual ibaratnya. Ya ibaratnya kita memberi asetnya itu enggak di kita lagi. Jadi depresiasi atau akumulasi depresiasi itu dikalikan dengan tahun akhirnya berapa. Kita peroleh di tahun 2017, ditukar di 2022, maka ada 5 tahun depresiasi yang ibaratnya kita akui. Jadi depresiasinya 5,4 juta per tahun dikalikan 2017 ke 2022 itu berarti ada 5 tahun. Maka 5,4 juta dikali 5 sama dengan 27 juta. Nah, itu akumulasi depresiasi yang kita punya. Jadi itulah cara perhitungan akumulasi depresiasi. Untuk pengerjaannya sama seperti yang di modul. Ibaratnya ini kalian tinggal ganti aja akumulasi depresiasi ini berarti 27 juta. Akumulasi depresiasi ini 27. Jadi ibaratnya aku cuma ngasih tahu bagaimana cara kalian menghitung akumulasi depresiasi secara metode garis lurus gitu. Untuk secara jurnal itu sama semua yang ada kayak di modul. Mungkin teman-teman bisa ganti sendiri, jadi ini sisanya 27 juta, ini juga 27 juta, 27 juta gitu loh. Aku cuma ngasih tahu di ini pertambahan aja kalau cara menghitung depresiasi itu menggunakan metode garis lurus sampai ke cara menghitung akumulasi depresiasinya berapa. Gitu. Oke, selesai. Semoga kuis kalian berhasil. Amin.